Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar panjenengan semua hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita hari ini tanpa kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ngaji online kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Kalau kemarin kita sudah banyak membahas tentang ilmu gharib, sekarang hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk membahas ngaji online kita hari ini dengan membahas ilmu tajwid. Silahkan bagi sahabat Quran yang ingin mengikuti video-video di channel ini, silahkan bisa cek di playlist yang ada di channel ini sehingga sahabat Quran semuanya bisa mengikuti video yang ada di channel ini dengan runtut dan urut. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan tajwid kita hari ini kita akan membahas tentang bacaan mad shilah sahabat Quran ya. Kita akan belajar tentang mad shilah. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pembahasan tentang mad shilah lebih dalam lagi, terlebih dahulu mari kita pahami betul-betul tentang arti atau makna atau definisi dari mad shilah itu sendiri. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan menerangkan tentang mad shilah dengan bahasa mudahnya ya sahabat Quran, agar bisa mudah dipahami oleh sahabat Quran. Nah, mad shilah yaitu ciri-cirinya sahabat Quran bisa dilihat di papan tulis ini. Setiap hu dan hi. Sekali lagi, setiap hu dan hi. Sekali lagi, setiap hu dan hi. Panjang ya sahabat Quran, hu-nya panjang, hi-nya panjang. Nah, di dalam Al-Quran untuk hu dan hi itu biasa ditulis dalam dua bentuk sahabat Quran. Yang pertama seperti ini, kemudian seperti ini sahabat Quran ya. Yang pertama seperti ini, kemudian yang kedua seperti ini sahabat Quran. Ada juga penulisannya sahabat Quran hampir sama dengan ini, tetapi di sini ada matnya sahabat Quran, ada tanda matnya atau tanda layarnya sahabat Quran ya, untuk lebih mudah kita memahaminya. Tanda layar atau tanda mat di sini. Nah, berarti untuk tulisan hu dan hi yang panjang biasanya penulisannya ada beberapa model atau beberapa bentuk. Di antaranya ini, kemudian ini, dan ini, selanjutnya bisa juga seperti ini. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah trik cara mudah kita untuk mengetahui dan memahami bacaan mad shilah. Intinya mad shilah itu ialah setiap hu dan hi yang dibaca panjang dengan bentuk seperti ini sahabat Quran. Bisa dilihat di papan tulis sahabat Quran. Nah, mad shilah setiap hu dan hi seperti ini terletak di antara dua huruf ya. Terletak di antara dua huruf. Nah, maksudnya terletak di antara dua huruf itu bagaimana? Nanti kita akan memperdalam lagi tentang pembahasan kita tentang mad shilah. Nah, kemudian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mad shilah sendiri itu dibagi menjadi dua sahabat Quran ya. Mad shilah itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mad shilah qashirah, sekali lagi mad shilah qashirah, dan yang kedua mad shilah tawilah. Sekali lagi, yang pertama mad shilah qashirah, yang kedua mad shilah tawilah. Ya sahabat Quran, bisa dihafalkan untuk pembagian mad shilah ada dua, mad shilah qashirah dan mad shilah tawilah. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu mad shilah qashirah? Apa itu mad shilah tawilah? Mari kita bahas perlahan-lahan agar kita lebih paham lagi dan mengerti tentang apa itu mad shilah dan bagaimana cara membacanya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini tentang mad shilah.
Tadi di awal video sudah saya sampaikan bahwa definisi dari mad shilah itu ialah setiap hu dan hi yang dibaca panjang terletak di antara dua huruf. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mad shilah dibagi menjadi dua. Yang pertama mad shilah qashirah, kemudian yang kedua mad shilah tawilah. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah, mari kita bahas satu-satu apa itu mad shilah qashirah dan apa itu mad shilah tawilah, sehingga kita akan lebih paham lagi tentang pelajaran mad shilah. Mad shilah qashirah definisinya adalah mad shilah, yaitu yang hu dan hi tadi bertemu selain huruf hamzah panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Sekali lagi, mad shilah qashirah ialah mad shilah ya yang tadi hu dan hi di awal video tadi bertemu selain huruf hamzah panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Contohnya sahabat Quran bisa menyaksikan lahu bihi. Nah, intinya setiap ada hu dan hi maka dia pasti bacaan mad shilah. Sekali lagi, jika ada tulisan hu panjang, hi panjang, pasti dia bacaan mad shilah. Nah, kalau mad shilah qashirah, hu dan hi panjang, tidak ada layarnya sahabat Quran ya. Tidak ada layarnya atau tanda matnya. Ini mad shilah qashirah. Itu untuk mudah kita memahami ciri-ciri dari mad shilah qashirah. Panjangnya cukup satu alif saja atau dua harokat. Nah, jadi bacanya lahu bihi. Sekali lagi, lahu bihi. Jangan dibaca panjang-panjang sahabat Quran. Lahu, jangan. Atau bihi, tidak boleh ya sahabat Quran. Hanya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan saja. Lahu bihi. Nah, itu untuk pembahasan tentang mad shilah qashirah. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan kita saksikan atau kita baca sama-sama di Al-Quran agar kita lebih paham lagi. Kemudian yang kedua, mad shilah tawilah. Sekali lagi, mad shilah tawilah. Apa itu mad shilah tawilah? Mad shilah tawilah ialah mad shilah bertemu huruf hamzah yang bentuknya alif sahabat Quran ya. Mad shilah bertemu huruf hamzah yang bentuknya alif. Sekali lagi, mad shilah tadi yang hu atau hi ya sahabat Quran bertemu huruf hamzah bentuknya alif, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat atau 5 ketukan. Berbeda dengan mad shilah qashirah yang hanya satu alif. Jika mad shilah tawilah itu 2,5 alif, 5 harokat atau 5 ketukan. Nah, contohnya bacaan mad shilah tawilah ialah maluhu akhladah. Sekali lagi, maluhu akhladah. Ini sahabat Quran bisa dilihat hu ya, ini hunya panjang. Kemudian ada layarnya sahabat Quran. Ya, kalau ada hu atau hi ada layarnya maka dia pasti bacaan mad shilah tawilah bertemu dengan huruf hamzah. Mana hamzahnya sahabat Quran? Bentuknya alif. Lah di sini sahabat Quran. Nah, di sini ada alif ya sahabat Quran ya. Hu, hi, ada layarnya bertemu dengan hamzah bentuknya alif. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan yang saya sampaikan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa mad shilah qashirah dan mad shilah tawilah itu sama-sama ada tulisan hu atau hi yang dibaca panjang sahabat Quran. Bedanya jika mad shilah qashirah hu, hi panjang tetapi tidak ada layarnya dan panjangnya hanya satu alif. Sedangkan mad shilah tawilah ada hu, hi dibaca panjang dan juga ada layarnya. Kemudian di depannya ada huruf alif. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih jelasnya lagi
kita saksikan video berikutnya tentang bagaimana cara membaca mad shilah qashirah dan mad shilah tawilah yang ada di Al-Quran. Ikuti terus videonya agar kita lebih paham dan mengerti tentang mad shilah tawilah dan mad shilah qashirah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini tentang pembahasan mad shilah qashirah dan mad shilah tawilah. Silahkan sahabat Quran bisa membuka Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah, pada ayat ini kita bisa menjumpai beberapa contoh bacaan mad shilah qashirah dan mad shilah tawilah. Di antaranya ini sahabat Quran, hi yang dibaca panjang. Ini termasuk bacaan mad shilah qashirah karena hi-nya panjang, tidak ada tanda madnya atau layarnya. Kemudian hu ini juga termasuk bacaan mad shilah qashirah karena tidak ada tanda madnya atau layarnya. Kemudian hu panjang juga sahabat Quran. Ini juga termasuk bacaan mad shilah qashirah karena hu yang panjang ini tidak ada tanda madnya atau layarnya. Kemudian ada lagi di sini sahabat Quran, ada hu yang dibaca panjang dan ada tanda madnya atau tanda layarnya yang menunjukkan ini adalah bacaan mad shilah tawilah. Nah, bagaimana cara bacanya? Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi. Kita wakaf di sini sahabat Quran karena tidak kuat nafas kita, maka kita berhenti di sini atau wakaf di sini. Ingat sahabat Quran, jika kita baca Quran kemudian nafas kita tidak kuat, maka lebih baik kita berhenti, nanti kita ulangi lagi. Nah, kemudian kita ulangi dari sini sahabat Quran. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaiton. Kita wakaf di sini sahabat Quran. Kemudian kita ulangi dari sini. Alladzi yatakhabbatuhu syaitonu minal mas. Hati-hati sahabat Quran di sini. Mas, ma-nya dibaca pendek, jangan dibaca panjang. Minal mas tidak boleh. Atau s-nya panjang sahabat Quran. Minal mas. Tidak boleh sahabat Quran ya. Cukup dibaca minal mas. Kemudian di sini dilihat ada tanda wakaf, sebaiknya berhenti, maka kita lanjutkan lagi mulai dari sini. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Ada tanda wakaf lazim, mem kecil wakaf lazim, harus berhenti, tidak boleh diteruskan. Kemudian kita lanjutkan lagi dari sini sahabat Quran. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ada tanda wakaf lagi sahabat Quran. Ya, sebaiknya berhenti. Kemudian kita lanjutkan dari sini. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih. Nah, sahabat Quran, di sini kalau kita wakaf di mad shilah qashirah ataupun mad shilah tawilah sama sahabat Quran. Untuk untuk hu dan hi-nya jangan dibaca. Cukup dibaca mir rabbih. Tidak boleh dibaca mir rabbihi. Tidak boleh. Cukup dibaca mir rabbih. Sama sahabat Quran, jika kita ingin berhenti di sini atau wakaf di sini, maka cukup dibaca ja'ah. Jangan ja'ahu, tidak boleh. Ya sahabat Quran, semoga penjelasan saya bisa dipahami. Jangan dibaca, cukup diwakafkan saja atau dimatikan, hanya kemudian ini juga bih. Ya, begitu sahabat Quran. Kemudian kita ulangi dari sini sahabat Quran. Coba ya. Faman jaa
mau'izatum mir rabbih. Kemudian kita ulangi dari sini. Mir rabbihi fantaha falahu ma salaf. Nah, sama sahabat Quran, antara hi, hu dan hu ini semua adalah bacaan mad swilah qaswirah. Ingat, panjangnya cukup satu alif saja, jangan dibaca terlalu panjang karena dia adalah bacaan mad swilah qaswirah yang panjangnya cukup satu alif saja. Kemudian sahabat Quran, kita lanjutkan lagi yang seterusnya. Wa amruhu ilallah. Nah, ini sahabat Quran, ada hu yang dibaca panjang, kemudian di sini ada layar atau mat. Maka ini bacaan mad swilah tawilah, panjangnya 2,5 alif. Panjang sahabat Quran. Kalau kita mau wakaf di sini, berhenti di sini bagaimana? Sama dengan yang di sini tadi, maka di sini membacanya tidak boleh dibaca panjang. Wa amruhu, tidak boleh sahabat Quran, cukup dibaca wa amruh. Sama ya sahabat Quran, wa amruh kalau kita ingin wakaf di sini. Tetapi kalau kita ingin terus, maka ini panjangnya 2,5 alif. Wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar. Ada jim kecil, maka ini juga termasuk tanda wakaf, sebaiknya berhenti. Kemudian kita lanjutkan lagi dari sini. Hum fiha khalidun. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembahasan kita tentang mad swilah qaswirah dan mad swilah tawilah atau bacaan mad swilah. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini sahabat Quran lebih paham lagi tentang apa itu mad swilah, kemudian mad swilah qaswirah dan mad swilah tawilah, sehingga ketika sahabat Quran membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, tidak salah lagi ketika menjumpai bacaan-bacaan tersebut. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila sahabat Quran menilai video singkat ini memberikan banyak manfaat bagi sahabat Quran, mohon dukungannya dari sahabat Quran sekalian dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar video-video yang ada di channel ini dapat memberikan banyak kemanfaatan lagi kepada sahabat-sahabat Quran yang lain yang ingin belajar Al-Quran secara online. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.